Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 4 PGSD A3 yang beranggotakan 1 Diah Dewi Novitasari, NIM 678. Kemudian ada saya sendiri, Fani Sofana Aisyah, NIM 695. Dan yang ketiga adalah Sherly Liana Jiba, NIM 706. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas hipotesis dan variabel penelitian pada mata kuliah Metode Penelitian dengan dosen pengampu Bapak Aan Widiono, SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian hipotesis penelitian. Ada beberapa pengertian mengenai hipotesis penelitian, antara lain yang pertama yaitu menurut Toko Heriana tahun 2020. Hipotesis atau hipotesa adalah suatu pernyataan yang sifatnya sementara atau kesimpulan sementara atau dugaan yang bersifat logis tentang suatu populasi. Dalam ilmu statistik, hipotesis merupakan pernyataan parameter populasi. Parameter populasi ini menggambarkan variabel yang ada dalam populasi dihitung menggunakan statistik sampel. Yang kedua yaitu menurut Toko Tersiana tahun 2018. Hipotesis diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Dari kata hipotesis berasal dari dua penggala kata, yaitu hipo yang artinya di bawah, sedangkan tesa yang artinya kebenaran. Yang ketiga, menurut Toko Sugiono tahun 2017, bahwa hipotesis merupakan jawaban yang sifatnya sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah tersebut sudah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis disebut sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori. Dan yang terakhir, menurut Toko Setiawan tahun 2021, hipotesis penelitian adalah pernyataan deklaratif yang sifatnya sementara dan spekulatif yang harus dibuktikan salah atau benarnya berdasarkan data empiris. Dari pendapat beberapa tokoh, kita dapat mengetahui bahwa hipotesis adalah suatu pendapat atau dugaan yang sifatnya masih lemah dan harus diputuskan menerima atau menolak hipotesis tersebut. Hipotesis bermanfaat dalam menuntun ataupun mengarahkan kepada penelitian selanjutnya. Dalam proposal penelitian, hipotesis penelitian memiliki keterikatan yang kuat dengan permasalahan penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, sampel, dan analisis data. Materi yang kedua adalah menyusun hipotesis penelitian. Hipotesis dikatakan penting dalam penelitian, dikarenakan dapat mengaitkan antara teori dan observasi. Begitu juga sebaliknya. Hipotesis harus dibuat sebelum pengumpulan data. Alasannya adalah, yang pertama, suatu hipotesis yang baik menunjukkan bahwa penelitian memiliki pengetahuan yang cukup luas mengenai apa yang akan diteliti. Dan yang kedua, hipotesis menunjukkan cara pengumpulan data yang dibutuhkan dan interpretasinya. Dengan demikian, tidak akan terjadi pemborosan waktu dalam pelaksanaan penelitian. Selanjutnya, rumusan hipotesis yang baik itu seharusnya menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih, disajikan dalam bentuk kalimat pernyataan, dirumuskan dengan singkat, padat, dan jelas, dan bisa diuji secara empiris. Kemudian ada syarat penyusunan hipotesis yang baik menurut Winarno 2018, yaitu yang pertama, hipotesis harus dirumuskan dengan singkat tetapi jelas. Yang kedua, hipotesis harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel. Dan yang ketiga, hipotesis harus didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli atau hasil penelitiannya itu relevan.
Dalam menyusun hipotesis perlu dipertimbangkan beberapa hal berikut. Menurut Heriana dan Unggul 2020, yang pertama, hipotesis harus menyajikan hubungan antara dua variabel atau lebih, sehingga beberapa ahli berpendapat bahwa hipotesis hanya dapat disusun untuk penelitian komparatif dan korelasi saja. Yang kedua, hipotesis harus sesuai dengan fakta. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hipotesis dapat berasal dari pengalaman dan hasil penelitian. 3. Hipotesis harus sesuai dengan teori, sehingga untuk membuat hipotesis, peneliti lebih baik menguasai terlebih dahulu landasan teori yang relevan. 4. Hipotesis harus dapat diuji. Hipotesis adalah prediksi yang masih lemah, sehingga perlu dilakukan pengujian. 5. Hipotesis harus sederhana dan dirumuskan dengan jelas. Dalam menyusun hipotesis, gunakan kalimat yang efektif dan tidak bersayap. 6. Hipotesis harus bisa menerangkan fakta. Dan yang terakhir, hipotesis harus disajikan dengan kalimat yang bersifat deklaratif, bukan berbentuk pertanyaan. C. Pengertian variabel penelitian. Variabel berasal dari bahasa Inggris variabel dengan arti ubahan, faktor tak tetap, atau gejala yang dapat diubah-ubah. Yang pertama, menurut Sugiono tahun 2017, variabel penelitian adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Yang kedua, menurut Pratikya tahun 2007, variabel yaitu konsep yang mempunyai variabilitas, sedangkan konsep adalah penggambaran atau abstraksi dari suatu fenomena tertentu. Konsep yang berupa apapun, asal mempunyai ciri yang bervariasi, maka disebut sebagai variabel. Dengan demikian, variabel dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang bervariasi. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel merupakan segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian, di mana di dalamnya terdapat faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa yang akan diteliti. Untuk menentukan variabel yang baik ditentukan oleh landasan teoritis, ditegaskan oleh hipotesis, dan tergantung dari rumit dan sederhana rancangan penelitian. Jadi, jika peneliti akan memilih variabel penelitian baik yang dimiliki orang, objek maupun bidang kegiatan dan keilmuan tertentu, maka harus ada variasinya. Fungsi ditetapkannya variabel yaitu untuk mempersiapkan alat dan metode analisis atau pengolahan data dan untuk pengujian hipotesis. Jika dikaitkan dengan proses pengukuran, maka variabel merupakan 1. Besaran tertentu dari sifat suatu objek atau orang. 2. Besarnya dapat ditangkap oleh panca indera. 3. Nilainya berbeda-beda dari pengamatan ke pengamatan berikutnya. Selanjutnya yaitu kegunaan variabel penelitian, yaitu yang pertama, untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data. Kedua, untuk mempersiapkan metode analisis atau pengolahan data. Yang ketiga, untuk pengujian hipotesis. Selanjutnya yaitu variabel penelitian yang baik. Variabel penelitian yang baik yaitu relevan dengan tujuan penelitian dan dapat diamati dan serta dapat diukur. Di dalam suatu penelitian, variabel perlu diidentifikasi, diklasifikasi, dan didefinisikan secara operasional dengan jelas serta tegas agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pengolahan data di dalam pengujian hipotesis. Materi selanjutnya yaitu macam-macam variabel penelitian dan contohnya. Adapun macam-macam variabel penelitian sebagai berikut menurut Ulfa tahun 2021. Yang pertama yaitu variabel independen atau variabel bebas. Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi. Artinya, suatu kondisi atau nilai yang jika muncul maka akan memunculkan atau mengubah kondisi atau nilai yang lain. Menurut Susilo tahun 2019, variabel independen merupakan variabel yang dapat mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau munculnya variabel dependen atau terikat. Jadi, variabel bebas atau independen variabel adalah variabel yang menjadi penyebab atau mempunyai kemungkinan teoritis berdampak pada variabel lain.
Ciri-ciri variabel independen yaitu yang pertama, variabel yang menentukan variabel lain. Yang kedua, kegiatan stimulus yang dilakukan peneliti menciptakan suatu dampak pada variabel dependen. Yang ketiga yaitu biasanya dimanipulasi atau diamati dan diukur untuk diketahui hubungannya. Dalam penelitian pendidikan, beberapa bentuk penelitian yaitu berupa penelitian eksperimen dan penelitian tindakan. Dalam penelitian eksperimen maupun tindakan, variabel bebas adalah variabel yang dimanipulir atau dirancang dan diimplementasikan oleh peneliti dan berupa perlakuan treatment yang akan dikenakan pada subjek untuk dinilai dampaknya atau hasil perubahannya. Dalam menentukan variabel bebas, penelitian ini perlu melandaskan teori yang kuat. Selain itu, peneliti perlu mengkaji teori-teori yang menguraikan keterkaitan antara keberadaan variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan demikian, peneliti atau perlu mengkaji dan memilih teori manakah di antaranya yang menjamin kuatnya keterkaitan keberadaan di antara kedua variabel tersebut. Dengan adanya alasan yang kuat atau tepat di atas, maka peneliti dapat menentukan pengguna variabel bebas dalam penelitian eksperimen. Contohnya, pengaruh motivasi belajar X terhadap prestasi belajar Y. Yang kedua yaitu variabel pendahulu. Variabel pendahulu merupakan variabel yang penampilannya mendahului variabel bebas dan berhubungan dengan variabel terikat. Contohnya, kondisi lingkungan siswa, yaitu variabel pendahulu. Mempengaruhi motivasi belajar siswa, yaitu variabel bebas, terhadap prestasi belajar siswa, yaitu variabel terikat. Yang ketiga yaitu variabel dependen atau variabel terikat. Menurut Raudah tahun 2017, variabel dependen atau terikat merupakan variabel yang dijadikan sebagai faktor yang dipengaruhi oleh sebuah atau sejumlah variabel lain. Ciri-cirinya, variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel lain, aspek tingkah laku yang diamati dari suatu organisme yang dikenai stimulus, faktor yang diamati dan diukur untuk menentukan ada tidaknya hubungan atau pengaruh dari variabel bebas. Yang keempat yaitu variabel moderator. Variabel moderator merupakan variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas atau variabel independen dengan variabel tak bebas, terikat atau dependen. Selanjutnya, jenis variabel penelitian yang kelima adalah variabel intervening atau variabel antara. Variabel ini merupakan variabel yang menjadi perantara atau penyelang di antara hubungan variabel bebas dan terikat, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini berfungsi untuk menambah atau mengurangi efek variabel independen terhadap variabel dependen. Contohnya, terdapat pengaruh jumlah biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh orang tua atau X terhadap gaya hidup mahasiswa atau Y dan akan berimbas pada IPK mahasiswa tersebut atau variabel antara. Selanjutnya yang keenam, variabel kontrol. Variabel ini berperan untuk mengontrol pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti jika akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Pada variabel ini, kualitas dan kuantitasnya dapat dikendalikan oleh peneliti sesuai dengan waktu dan tempat yang dikehendaki dan biasanya digunakan pada penelitian eksperimen. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan waktunya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.